Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Kamis ba'da subuh 15 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, bertepatan dengan 19 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Musalla Al-Ikhlas, Komplek ID, Kota Banda Aceh, Daerah Istimewa Aceh, dalam sebuah kajian Islam ilmiah ba'da subuh dengan tema Al-Ikhlasu fil ibadah, keikhlasan dalam beramal ibadah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan dan afiat di dunia dan di akhirat. Ahibati al-muslimun, afanillahu iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas atau Musalla Al-Ikhlas yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah keikhlasan di dalam beramal ibadah. Tema ini penting. Mengapa penting? Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Dan ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah jika tidak ikhlas. Ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah jika tidak ikhlas. Meskipun sudah capek, keluar tenaga, keluar keringat, keluar harta, tertetes darah, jika tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amalan, minal amali. Alif lam di situ adalah alif lam jins. Maksudnya seluruh jenis amal ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicari wajah Allah di dalam ibadah tersebut. Hadis ini diawali dengan penafian, sesungguhnya Allah tidak. Kemudian setelahnya pengecualian, kecuali.
Dan para ulama mengatakan apabila ada penafian setelahnya pengecualian, yadullu 'alal ikhtisas, menunjukkan kepada pengkhususan, dan 'alal hasr, dan menunjukkan kepada pembatasan. Artinya hanya ibadah yang ikhlas yang diterima, khusus ibadah yang ikhlas yang diterima. Itu kita harus paham betul. Apapun yang kita kerjakan tidak diterima kecuali dengan ikhlas. Jadi konsep beribadah kita itu bukan hanya sekedar tunai kewajiban, selesai sholat subuh sudah, enggak. Tapi bagaimana sholat subuhnya diterima oleh Allah. Makanya para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik mengatakan seperti Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal. Jadilah kalian perhatian terhadap diterimanya amal ibadah lebih daripada beramal ibadah itu sendiri. Lianna Allah alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, apakah kalian tidak mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima. Innama adatul hasr, innama huruf untuk pembatasan. Hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak terima oleh Allah. Maka di sini letaknya penting membicarakan tentang keikhlasan di dalam beramal ibadah. Karena tujuan penciptaan kita beramal ibadah, dan kemudian amal ibadah tersebut tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Kemudian pentingnya yang kedua dari amal ibadah ini adalah kita harus meyakini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa ikhlas adalah rukun diterimanya amal ibadah. Dan rukun pengertiannya secara bahasa adalah pondasi yang paling kuat, atau mahiyatus syai', inti sesuatu, itu rukun. Ya, rukun itu bahasa Arabnya inti sesuatu. Makanya istilah syariatnya rukun ma la yatimmu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Nah, ikhlas adalah rukun diterimanya amal ibadah. Tidak ada ikhlas, tidak ada amal ibadah yang diterima. Seperti membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat adalah rukun sahnya sholat. Tidak membaca surah Al-Fatihah tidak sah sholatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat, atau tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka tidak sah, tidak diterima amalan tanpa keikhlasan. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Al-Quran Al-Azim, ketika mengomentari surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa wahyunya? Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak mensyirikkan Allah dengan siapapun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, hadzani ruknal amal al-mutaqabbal. Yang artinya dua ini adalah rukun amal yang diterima. Amal saleh, dan tidak dikatakan amal saleh kecuali ketika sesuai dengan petunjuk Rasul. Yang kedua, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah, tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah. Di sini letak pentingnya yang kedua dari keikhlasan. Keikhlasan adalah rukun dari dua rukun syarat diterimanya amal ibadah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan pentingnya yang kedua, kita membicarakan keikhlasan ini adalah keikhlasan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah. Dan asal hukum perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Al-aslu fil amril mutlaq yadullu 'ala al-wujub. Asal hukum perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Allah memerintahkan kita untuk beribadah yang ikhlas. Dan wajib perintah tersebut untuk dikerjakan. Kalau tidak ikhlas, berdosa. Nah, ini dia. Kalau tidak ikhlas, bukan hanya amalnya yang tidak terima, pelakunya berdosa. Jadi sudah beribadah, berdosa pula. Dalilnya surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintah melainkan supaya mereka beribadah dengan ikhlas untuk Allah dalam mengerjakan ketaatan secara lurus, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 14, "Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya Allah. Lihat di situ. Para ulama mengatakan ada kaidah dalam bahasa Arab, taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yadullu 'ala al-ikhtisas. Mendahulukan yang semestinya diakhirkan, ini menunjukkan kepada pengkhususan. Kalau saya terjemahkan sebenarnya bisa saja begini. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah wahai Muhammad, aku beribadah kepada Allah dengan ikhlas untuknya dalam mengerjakan ketaatanku. Tapi Allah tidak berfirman demikian. Aku beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Enggak, Allah tidak menyebutkan demikian. Qulillah a'budu. Katakanlah, hanya Allah yang aku ibadahi. Allahnya di depan. Seperti kita membaca ayat Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa saja kita sebenarnya membaca begini, na'buduka wa nasta'inu bika. Kami beribadah kepada engkau, kami minta tolong kepada engkau. Bisa saja. Tapi Allah tidak berfirman demikian. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Mu-nya dulu, tujuannya dulu. Itu menunjukkan tauhid dan pengkhususan.
Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tadi kaidahnya taqdimu ma haqqu ta'khir, mendahulukan yang semestinya di belakang, menunjukkan kepada pengkhususan. Nah, ini sama ayat ini. Qulillaha a'budu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya Allah, makanya terjemahannya yang tepat pakai hanya. Hanya Allah aku beribadah dengan ikhlas untuknya dalam mengerjakan dini. Dini itu bukan agama di sini dalam ayat ini, tapi ketaatan kepadaku. Karena kata din ada 3 maknanya. Ad-din at-ta'ah, ad-din al-aqidah, ad-din al-hisab wal jaza. Din adalah ketaatan, din adalah aqidah, din adalah hisab dan balasan, ganjaran pahala. Nah, ini menunjukkan bahwa kita diperintah untuk ikhlas, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, yang mana kalau tidak ikhlas berdosa. Karena pengertian wajib adalah pengertian wajib yang biasa kita pelajari dari mulai SD atau SMP atau SMA. Wajib adalah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu pengertian wajib berdasarkan nilai, bukan berdasarkan definisi. Tapi pengertian wajib berdasarkan definisi, dan para ulama usul fikih mengatakan pengertian jika berdasarkan definisi lebih afdal dibandingkan berdasarkan nilai. Pengertian wajib adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil adabi tarikuhu 'amdan mutlaqa. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Ini kalau wajib ini ditinggalkan, tidak ikhlas, bukan hanya amal yang ditolak, kitanya berdosa. Bukan hanya amalnya yang ditolak, kitanya yang berdosa. Nah, di situ letak pentingnya memahami dan mempelajari tentang keikhlasan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya keikhlasan yang ke berapa tadi? 4, ya. Adalah karena dengan ikhlas seseorang akan istiqomah dalam beramal. Contoh salat subuh aja nih. Dan salat isya. Mengapa orang munafik tidak istiqamah di dalam salat berjamaahnya? Karena tidak ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul 'atamah." Salat paling berat atas orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa coba? Karena tidak dapat dilihat oleh manusia. Dulu kalau sudah terbenam matahari, yang ada hanya gelap. Bisa mendapatkan cahaya dari cahaya rembulan atau cahaya yang dibuat dari lampu-lampu yang dibakar. Baru dapat cahaya. Kalau tidak, makanya kan Rasulullah SAW kalau sholat, maka beliau memindahkan kaki Aisyah radhiyallahu anha agar bisa sujud. Aisyah radhiyallahu anha kalau sudah malam, beliau memegang-megang sesuatu agar mendapatkan kaki Rasulullah SAW atau tidak, karena nggak kelihatan sama sekali. Nah, para ikhwah, kembali ke permasalahan tadi. Pentingnya membicarakan keikhlasan. Orang kalau ikhlas pasti istiqomah, pasti itu dijamin sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah.
Yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, itu keikhlasan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Yang mengucapkan la ilaha illallah. Tadi saya beri contoh misalkan orang munafik. Mereka kenapa tidak istiqamah dalam sholat berjamaah subuh dan isya? Karena kalau sudah gelap tidak kelihatan. Dan mereka beramalnya riya. Riya itu adalah an yudhiral insanu amalah au yuhassinahu 'indan nas liyamdahuhu. Seseorang memperlihatkan amal atau memperbagus amal agar dipuji. Itu riya. Dan kata atau tadi ada maknanya. Memperlihatkan amal berarti bisa disembunyikan semestinya. Atau memperbagus amal yang tidak bisa disembunyikan tapi kemudian dia perbagus. Seperti azan, seperti imam, seperti haji, umroh, jihad. Nggak bisa disembunyikan. Tapi kemudian dia perbagus. Untuk orang memujinya, itu riya. Nah, orang munafik tidak istiqamah dalam sholat berjamaahnya. Kenapa? Karena tidak dilihat oleh manusia. Akhirnya tidak bisa riya. Sebab inilah akhirnya dia tidak istiqamah. Adapun PNS istiqamah. Siapa yang mantan PNS di sini? Ada pensiunan PNS? PNS istiqamah. Berpuluh-puluh tahun kerja kadang di meja itu. Tidak berubah mejanya. Saya sering nanya, berapa tahun Pak jadi PNS? 30 tahun. Berapa kali pindah kantor? Enggak Ustaz, 30 tahun ya di sini-sini aja. Mejanya itu aja. Kenapa bisa istiqamah? Karena ikhlas untuk gaji. Setiap tanggal 1 atau tanggal 23. Dia nggak peduli orang melihatnya, orang tidak melihatnya, nggak ada urusan. Orang mau mencacinya, mau ngata-ngatain dia, mau nggak ada peduli. Yang penting dalam benak dia adalah bahwa saya dapat gaji murni. Makanya nanti kita akan bahas apa itu ikhlas secara bahasa. Karena salah satu makna ikhlas secara bahasa adalah an-naqa, murni. Murni niatnya, tidak ada keinginan lain kecuali hanya untuk Allah. Murni niatnya, tidak ada keinginan lain kecuali hanya ingin mendapatkan gaji. Maka istiqamah aja. Ya, tidak pernah, bahkan nggak pernah bosan. 30 tahun situ aja kerja. Ya. Ini kalau seandainya diputar film kehidupannya itu, semenjak dia diterima jadi PNS sampai pensiun, itu sangat membosankan. Masuk, keluar rumah, masuk kantor, keluar rumah. 30 tahun. Tapi kenapa istiqamah? Kenapa baca Quran gak istiqamah? Kenapa salat malam gak istiqamah? Salat ba'diyah, qabliyah gak istiqamah? Karena bermasalah pada keikhlasannya. Kenapa salat berjamaah gak istiqamah? Ya, maka salah satu yang penting kita bahas tentang keikhlasan adalah karena keikhlasan membuat orang istiqamah. 3 mata rantai yang tidak pernah terputus. Ikhlas menghasilkan istiqamah. Istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu fala khaufun thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru billadzi innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu." Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, kemudian istiqamah. Saat dalam keadaan sekarat turun malaikat mengabarkan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru billadzi kuntum tu'adun.
Nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Dan bergembiralah kalian jadi saat sakaratul maut, karena dia istiqamah, turun malaikat mengatakan jangan takut untuk mati, menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia, dan jangan sedih meninggalkan keluarga, karena yang bertakwa dan beriman dan ikhlas istiqamah, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengapa kita bicarakan tentang keikhlasan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, yang kelima lah. Yang pertama adalah pentingnya keikhlasan karena kita diperintah oleh Allah untuk beribadah. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Yang kedua, ikhlas adalah rukun syarat diterimanya amal ibadah. Ya. Yang ketiga, ikhlas adalah perintah Allah, yang kalau tidak dikerjakan perintah tersebut berarti kita berdosa. Yang keempat, ikhlas menghasilkan istiqamah. Istiqamah menghasilkan apa tadi? Husnul khatim. Itu 3 mata rantai yang tidak pernah terputus. Yang kelima terakhir sebelum kita mempelajari tentang keikhlasan, tadi itu muqaddimah ya. Ya. Sebelum kita mempelajari tentang keikhlasan, yang kelima adalah keikhlasan penting untuk kita pelajari, karena ikhlas sangat erat kaitannya dengan niat. Makanya sebagian ulama mengatakan al-ikhlas an-niyah. Niat adalah ikhlas. Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan dengan niat. Sebagian penafsiran dari ayat ini, dari hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'mal bil ikhlas. Artinya apa? Amalan akan dianggap amalan kalau ikhlas. Amalan tidak akan dianggap amalan kalau tidak ikhlas. Ya. Maka penting untuk membicarakan keikhlasan. Kenapa? Karena dengan membicarakan keikhlasan akhirnya kita tahu dengan niat yang ikhlas seseorang akan besar pahalanya meskipun sedikit amalnya. Bahkan kadang belum beramal sudah dikasih pahala gara-gara ikhlas. Wah, indah kan? Sebaliknya, amalan sebesar apapun tanpa ikhlas maka tidak diterima, bahkan berbahaya. Pertama kali disiksa gara-gara orang beramal ibadah-ibadah hebat tapi tidak ikhlas. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi," hadis riwayat Tirmidzi, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya seperti angkerman burung. Besar masjidnya itu seperti angkerman burung. Jadi kalau burung ada telurnya, kan ada tempat dia meletakkan telurnya. Lalu dia duduk di atas itu. Sekecil itu dia bangun, Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Syaratnya apa? Lillah, karena Allah. Sekecil, mungkin 1 paku, 2 paku, 1 pintu, 2 pintu yang dia bisa sedekahkan atau infakkan atau wakafkan untuk membangun masjid. Apapun andil dia di dalam bangun masjid, Allah akan bangun rumah di surga untuknya. Kecil pahalanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah." Bentengi dirimu walaupun hanya dengan bersedekah setengah kurma. Setengah kurma harganya berapa, Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membuktikan bahwa sedekah yang tidak ada nilainya di mata manusia,
jika dibarengi dengan ikhlas, bisa membentengi dirimu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bahkan sebagaimana sudah saya sebut, belum beramal tapi gara-gara niatnya ikhlas, maka sudah dicatat pahalanya sempurna. Apa itu? Suatu ketika Rasulullah SAW perang Tabuk, kemudian beliau bersabda ketika mau masuk kota Madinah, kata beliau, "Inna bil Madinati aqwaman ma salaktum wadiyan." Sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang, tidaklah kalian, kita ini yang sedang berjihad, melampaui sebuah lembah karena berjihad, mengadakan safar, illa wahum illa kanu ma'ana habasahumul uzur. Tapi mereka pahalanya sama dengan kita, nggak ikut jihad tapi pahalanya sama dengan kita. Mereka tidak bisa berjihad karena ada uzur. Sudah punya niat yang ikhlas untuk bisa ikut tapi tidak bisa. Luar biasa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasy." Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan ikhlas, mati di atas kesyahidan, mati syahid dengan ikhlas, maka Allah akan sampaikan derajatnya ke dalam derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Contoh yang hadis yang lain, banyak hadisnya nih, ya. Cuma masalahnya ini, kita tidak menggerakkan qalbu untuk berniat yang ikhlas. Akhirnya pahalanya sedikit. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu arba'atu nafar." Manusia itu 4 jenis manusia. Yang satu diberikan ilmu dan harta. Dia beramal dengan ilmunya, berinfak dengan hartanya. Hada fi afdhalil manazil. Ini yang paling afdal kedudukannya. Yang kedua cuma diberikan ilmu, tidak diberikan harta, tetapi dia berniat, kalau saya punya harta saya akan seperti si fulan. Maka dia fil ajri sawa. Mereka berpahalanya sama. Ini sudah miskin, gak punya niat baik. Ya? Coba orang miskin tuh banyakin niat baik, pahalanya sama dengan orang kaya yang beramal. Wallah. Sebaliknya, apabila niatnya rusak, tidak ikhlas, meskipun amalan yang top, paling istimewa dalam Islam, maka dia termasuk orang yang pertama kali dipanggang di dalam api neraka Jahannam. Awwalu man tus'aru bihin nar yaumil qiyamah. Yang paling pertama kali dibakar dalam api neraka Jahannam pada hari kiamat, al-mujahid. Berjihad karena yuqalu hatta yuqala innaka jari, sampai dikatakan dia seorang pahlawan, pemberani. Bukan ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, orang yang berinfak di jalan Allah sampai dikatakan sebagai seorang yang dermawan, sakhi, dermawan. Bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu, tapi dikatakan dan sudah disebutkan si fulan dermawan. Terkenal di dunia oleh manusia, si fulan dermawan. Tapi sebenarnya niatannya hanya karena ingin dipuji. Yang ketiga, seorang alim, ahli baca Al-Quran, agar dikatakan sebagai qari, ahli baca Al-Quran, sebagai alim, ahli ilmu. 3 amalan istimewa: menjadi alim ulama, menjadi ahli sedekah, menjadi ahli jihad. Tidak akan dinilai oleh Allah, bahkan sumber malapetaka baginya saat tidak apa tadi Pak? Ikhlas. Nah, ini menjadi pembicaraan besar.
Ustaz, kalau begitu ikhlas itu apa? Baik, kita masuk ke tema kita. Ikhlas pengertiannya secara bahasa ada 3 makna. Kalau kita belajar bahasa Arab dari kamus besar bahasa Arab seperti Lisanul Arab, kemudian As-Sihah, kemudian Al-Qamus Al-Muhit, maka ikhlas diambil dari 3 huruf dasar, kha, lam, dan sad. Setiap kata dalam bahasa Arab dari 3 huruf dasar ini, kha, lam, dan sad, menunjukkan minimal 3 makna. Yang pertama, as-safa. As-safa artinya adalah bersih. Yang kedua, an-naqa, artinya adalah murni. Yang ketiga, at-tanazzuh anil akhlaqi wal awshab, terlepas dari kotoran apapun dan campuran apapun. Itu ikhlas secara bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menyebutkan tentang ikhlas secara bahasa ini. Dalam surat Al-An'am ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran tentang ikhlas. Nusqikum, kami memberikan minum kepada kalian, mimma fi butunih, dari perut-perut binatang ternak tersebut. Binatang ternak al-anam maksudnya onta, sapi, kambing atau domba. Kami memberikan minum kepada kalian dari perut-perut binatang ternak tersebut. Apa minumnya? Min baini farthin wadam labanan khalisan, yaitu sebuah susu yang keluar antara farth wadam. Farth itu mohon maaf Pak, tahi dan darah. Orang kalau memerah puting susu kambing, puting susu onta, puting susu sapi, itu sebenarnya dia sedang memerah susu yang keluar antara tahi dan darah. Tapi karena keluarnya ikhlas, susunya ikhlas. Labanan khalisan, susu yang bersih, yang murni, tanpa kotoran dan campuran. Makanya sa'igan lisyaribin, cocok untuk langsung diminum. Jadi sebuah asumsi saja yang keliru kalau seandainya minum susu sapi, susu kambing langsung dari perahan, maka sakit perut. Cocok diminum. Kenapa? Dia murni, bersih, tanpa campuran dan kotoran. Dan itu ilustrasi ikhlas paling bagus. Daripada sebagian orang mengatakan, Pak, Bapak kalau ingin menggambarkan ikhlas itu, Bapak ke kamar mandi, buang apa yang ada di perut, kemudian keluar tanpa memikirkan apa yang sudah keluar. Itu menghina kata ikhlas yang sudah Allah pilih sedemikian rupa dari kata-kata yang lain. Ya. Nah, itu secara bahasa. Ikhlas, bersih, murni, tanpa campuran dan kotoran sedikit. Kalau ada kotoran sedikit pun tidak dinamakan ikhlas. Berkurang keikhlasan. Baik, secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama rahimahumullah dengan berbagai macam definisi. Yang pertama, ifradullahi subhanahu bil ibadah. Memurnikan, lihat ya, ada kaitannya dengan makna bahasa. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu ikhlas secara bahasa.
secara istilah syariat. Ada pengertian yang lain dan ini bisa diamalkan, Pak. Disebutkan oleh Hudzaifah bin Qatadah Al-Mar'ashi. Hudzaifah bin Qatadah Al-Mar'ashi ini adalah muridnya atau temannya Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Beliau mengatakan, al-ikhlas an tastawiya af'alul 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Ikhlas adalah samanya amalan seorang hamba saat di hadapan orang banyak atau saat sendirian. Saya beri contoh, Pak. Tadi saya sholat qobliyah di masjid. Agar itu dinyatakan ikhlas, nanti sholat sunnah di rumah, Pak. Bukan sholat qobliyahnya 2 kali, enggak. Sholat sunnah di rumah. Agar sama amalan kita di hadapan manusia dengan amalan kita saat sendirian. Karena itu pengertian ikhlas. Saya berdoa antara azan dan iqamah. Nanti kalau di rumah doa, Pak. Saya baca Quran di masjid. Kenapa semangat? Lihat orang. Di rumah lakukan itu, Pak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Salat yang paling afdal bagi seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Apapun yang kita kerjakan di hadapan orang, kerjakan itu di rumah saat sendirian, tidak ada yang melihat. Maka nanti yang ini ikhlas, yang di sana ikhlas. Karena salah satu definisi keikhlasan adalah samanya amalan seorang hamba saat di hadapan orang banyak atau saat sendirian. Begitu ya. Ini saya dapatkan faedahnya dari Fadilat Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdus Salam Asy-Syuair hafizahullah taala, yang sekarang lagi digandrungi oleh para penuntut ilmu karena luasnya ilmunya. Kemudian yang ketiga, dan ini pengertian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, jami' mani'. Kalau bahasanya itu pengertian definisi yang paling komprehensif atas keikhlasan. Ikhlas adalah, dan sebenarnya kan mudah untuk membicarakan keikhlasan ini, pengamalannya yang sulit ya, karena dia urusan hati. Tapi kalau secara ilmu, definisi mudah kita terangkan kepada manusia. Jadi tidak terlalu sulit gitu seperti yang kita duga selama ini. Ikhlas itu sulit dibicarakan, enggak? Ikhlas itu mudah dibicarakan. Pengamalannya yang sulit. Pengertian keikhlasan adalah an ta'mala bi ta'ati pengertian keikhlasan adalah an ta'mala sebentar saya lupa. Alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Bahasanya yang mudah begini. Seseorang beramal tidak ingin ada yang melihat dari amalnya dan memberi ganjaran atas amalnya selain Allah. 2 poin itu. Tidak ingin dilihat, tidak ingin ada yang memberikan ganjaran kecuali Allah. Itulah keikhlasan. Jadi saat kita beramal, ada yang lihat nggak ya? Nah, kalau sudah nyari ada yang lihat, nggak ikhlas. Saat kita beramal, ada yang muji nggak ya? Ada yang ngasih hadiah nggak ya? Maka itu berarti sudah tidak ikhlas. Ini pengertian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin. Dan itu pengertian yang paling komprehensif. Alla tatluba ala amalik syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Tidak menuntut atas amalmu orang yang melihat amalanmu. Dan tidak menuntut atas amalmu orang yang memberi ganjaran atas amalmu. Itu ya keikhlasan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk kepada poin, yaitu apa penyebab seseorang
tidak ikhlas. Apa penyebab seseorang tidak ikhlas? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Beliau mengatakan ini, la yastami'ul ikhlas fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa at-tam'i fima 'inda an-nas illa kama yastami'ul ma'u wan-nar wad-dabb wal-hut. Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam kalbu seorang hamba dengan, lihat, ikhlas tidak akan mungkin kumpul dengan dua hal. Satu, kecintaan terhadap pujian. Yang kedua, ingin mendapatkan hadiah dari manusia. Ini nggak mungkin ngumpul. Suka dipuji, namanya harus ditulis atau harus disebutkan. Contoh, ada orang, ini intermezzo saja, ada orang bahwa panitia pembangunan masjid mengumumkan si fulan, disebut namanya, misalkan, mohon maaf kalau ada namanya yang semisal, ini contoh saja, sumbangan dari Bapak Budi sekitar 10.000, sumbangan dari Bapak Agus 50.000, sumbangan dari Bapak Ali sekitar 100.000. Kata si fulan, kenapa itu disebutkan namanya? Aturan gak usah disebutkan namanya, biar ikhlas. Cukup dengan hamba Allah. Coba dengar setelah ini. Sumbangan dari hamba Allah 1 juta. Nah, itu saya itu. Pokoknya ingin dipuji, disanjung, diberikan penghargaan, namanya paling pertama, harus diberikan kedudukan. Nah, itu tanda tidak ikhlas. Yang kedua adalah ingin dapat hadiah dari manusia. Hadiah dari manusia macam-macam. Ada harta, ada tahta, ada wanita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan itu. Seseorang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya, "Wa ma syirkul asghar?" Qil anhu riya. Apa itu syirik kecil? Riya. Bagaimana itu riya? Qama yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Dia bangun sholat karena dia melihat ada orang yang melihat sholatnya. Ingin dapat sesuatu dari manusia tersebut. Misalkan seorang calon menantu, sholatnya tambah khusyuk ketika ada calon mertuanya. Bahkan disebutkan, dan saya mendapatkan ini dari beberapa ulama kisah ini, dari Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhail, dari Syekh Saleh al-Syekh, bahwa buruknya orang yang ikhlas, dia tidak puas dengan pujian, satu pujian. Jadi pernah ada orang sholat, diceritakan oleh para ulama sholat, kemudian karena dilihat orang ini sholatnya khusyuk, orang yang di belakang memuji dia, muji, dan dia tidak puas dengan pujian yang ada. Akhirnya dia saat sholat, ya, dia berpaling. Afwan ya akhi, saya juga puasa. Puji saya puasanya juga gitu. Paham gak maksud saya? Kalian pujiannya itu belum lengkap. Ini nanti kita belum berbicara tentang sengsaranya orang tidak ikhlas. Ya. Dan itu kadang kita semua. Kadang itulah kita semua. Yang kalau beramal ingin pujian, ingin hadiah. Nah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, lalu bagaimana memutuskan itu agar ikhlas? Maka beliau mengatakan, ilmu keyakinan. Kalau seandainya kamu ingin memutuskan itu, yang pertama tadi apa? Penyakit keikhlasan, ingin dipuji.
Yang kedua ingin hadiah. Kata beliau, kalau ingin memutuskan ini, ilmu keyakinan. Ingin dipuji tadi. Yakini baik-baik bahwa tidak ada seorang pun yang memuji dengan pujian yang absolut dan mutlak kecuali Allah. Pujian manusia relatif terbatas. Bahkan saat yang bersamaan kadang manusia itu bisa dipuji oleh orang, tapi sih gitu ya. Ustadz ini bagus kalau ceramah, tapi enggak mutlak pujian. Seperti orang Badui datang pernah kepada Rasulullah SAW. Dan salah satu mukjizat Rasul Al-Quran. Kenapa? Karena di tengah orang Arab, mereka itu pintar-pintar membuat syair. Sampai-sampai mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, orang Badui, ya Rasulullah, inna dhammi zain wa inna madhi zain wa inna dhammi syain. Wahai Rasulullah, aku kalau buat syair, kalau aku sedang memuji orang tersebut, dia akan benar-benar terpuji banget. Tidak ada celah sama sekali. Kalau aku mencela orang tersebut, dia benar-benar tercela, tidak ada terpuji sama sekali. Kata Rasul apa? Dzaka huwallah. Itu hanya Allah yang bisa memilikinya. Maka agar kita bisa menebas keinginan ini, beramal ingin dipuji, yakini baik-baik, tidak ada pujian yang absolut mutlak, tanpa batas, tanpa relativisme, kecuali Allah. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi dan pemuka Yahudi, masuk Islam. Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innal yahud qaumun but. Wahai Rasulullah, Yahudi itu sampai sekarang adalah orang-orang yang tukang dusta. Kata Rasulullah SAW, bagaimana itu? Kok bisa? Coba panggil mereka sekarang. Mereka belum tahu saya masuk Islam. Panggil mereka sekarang. Dan tanyakan kepada mereka bagaimana Abdullah bin Salam. Datanglah Yahudi. Ya ayyuhal Yahud, ma tara fikum Abdullah bin Salam. Wahai orang Yahudi, apa pendapat kalian? Apa menurut kalian Abdullah bin Salam? Yahudi mengatakan, khairuna wa ibnu khairina. Orang terbaik. Orang tuanya orang terbaik di antara kita. Kata Rasulullah SAW, kaifa law aslam? Bagaimana kalau masuk Islam? Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Keluar Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itu juga Yahudi mengatakan, syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang terburuk di antara kita. Lihat subhanallah, pujian manusia itu tercela. Dan capek Pak, nyari pujian manusia capek. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang berpura-pura dia tidak memiliki sesuatu, tapi pura-pura memiliki sesuatu, itu seperti memakai dua topeng. Capek Pak pura-pura itu. Orang ria, itulah yang pura-pura. Capek. Nah, caranya begitu. Yang pertama. Cara yang kedua, penyakit yang kedua apa Pak? Ingin dapat hadiah. Caranya bagaimana? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ilmuka yakinan anna kulla syai'in talabtahu minan nas fa biyadillahi subhanahu wa ta'ala idnu. Apa saja yang kita inginkan dari manusia tidak akan pernah sampai kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka carilah dari Allah subhanahu wa ta'ala hadiah, bukan dari manusia. Lagi Pak, kadang-kadang kita sudah berpura-pura agar dapat, ternyata nggak dapat. Aduh, itu kesel banget. Nggak dapat. Sudah amalnya ditolak, berdosa. Yang kita harapkan nggak dapat. Itu. Jadi ada judul ceramah, judulnya Khusranu Ar-Riya, kesengsaraan riya dan ketidakikhlasan. Nah, itu poin ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin menyebutkan beberapa potret perkataan para ulama salafus saleh.
Disebutkan oleh Yusuf bin Asbaq. Ini juga salah satu temannya tadi, Hudzaifah bin Qatadah al-Mar'ashi. Temannya dari Sufyan ats-Tsauri. Beliau mengatakan, "Takhlisun niyyah min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilina min tulil ijtihad." Wah, ini luar biasa. Orang Pak sujud lama, ruku lama, sanggup. Karena ada yang niat. Tapi ikhlas dalam waktu yang sedikit susah. Itu gambaran dari perkataan beliau. 4 menit lagi. Oh ya, Masya Allah. Ya. Membersihkan niat lebih sulit daripada lama beramal ibadah. Susah. Membersihkan niat agar ikhlas murni hanya karena Allah lebih sulit daripada lama beramal ibadah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Poin selanjutnya adalah termasuk daripada tanda keikhlasan, semakin tersembunyi semakin ikhlas. Itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Terutama kita di zaman media sosial ini, ya. Apa-apa diperlihatkan. Maka semakin tersembunyi semakin. Talhah bin Ubaidillah berkata, "In istata'ta an yakuna laka khabi'ah min 'amalik faf'al." Jika engkau sanggup untuk ada amalmu yang tersembunyi, lakukanlah. Semakin tersembunyi semakin ikhlas. Semakin tersembunyi semakin ikhlas. Tentunya di dalam amalan-amalan yang memang boleh disembunyikan. Laki-laki nih baligh, muqim. Kenapa enggak sholat Jumat? Takut riya saya. Ini enggak benar ya. Enggak bisa gitu. Ya. Ente kenapa? Kan punya banyak harta, termasuk orang yang mampu. Kenapa enggak pernah haji dan umrah? Takut riya saya. Nah, ini enggak benar. Amalan yang disembunyikan yang memang pantas dan disyariatkan untuk disembunyikan. Contoh sedekah. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu perlihatkan sedekah boleh. Apalagi kalau seandainya tujuannya agar orang mencontoh. Sebagaimana di dalam sejarah sahabat Rasulullah SAW. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu berikan dan kamu berikan kepada, jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada orang miskin, maka itu lebih baik bagimu. Kan kita sering melihat di media sosial konten-konten, ya, anggap saja itu benar ya, bukan settingan. Anggap saja itu benar. Konten-konten bersedekah. Maka kita tidak bisa mencela. Enggak ikhlas nih. Mungkin dia ingin mengajak orang lain agar beramal. Tetapi disembunyikan lebih apa? Lebih afdal. Dan banyak cerita-cerita para sahabat Nabi disembunyikan dari amal ibadah tersebut. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang terakhir sebelum kita tutup, maka salah satu kiat agar bisa ikhlas adalah berdoa. Doa ini jangan pernah diremehkan, Pak. Orang muslim sangat lekat dengan doa. Apapun minta kepada Allah. Bahkan dalam urusan mengikhlaskan amal ibadah. Amal ibadah kita perlu doa agar kuat, diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian saat beramal ibadah agar ikhlas diterima oleh Allah, perlu doa lagi. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslihni sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku, termasuk di dalamnya niat dalam beramal ibadah, perbaiki.
Dan jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Maka berdoalah kepada Allah agar senantiasa amal ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya dan juga kesempatannya berdakwah di Musalla Komplek ID di Kota Banda Aceh, daerah istimewa Aceh. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali di dalam majlis-majlis ilmu. Kalau seandainya tidak bertemu, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.